Sebetulnya saya tahu urutan diagnosis medisnya, tapi saya menganggap bahwa ada hal lain, yaitu selain brain damage yang orang bisa hitung kapasitas otak kita, mungkin ada listrik yang terganggu sehingga amigdal kita nggak bisa baca secara cepat, lompatan arus listrik di situ. Tapi oke, itu soal fisiologi, urusan ilmu kedokteran. Tapi seringkali juga awalnya adalah semacam defisit dalam kognitif. Jadi defisit kognitif itu membuat orang ragu untuk mengucapkan kalimat, gugup untuk mempertahankan argumen, cemas untuk punya pendapat. Itu menyebabkan demensia, menyebabkan Alzheimer juga tuh. Jadi sebetulnya ada wilayah lain yang mau kita bicarakan sekarang, yaitu bertanya, kenapa kepikunan itu makin cepat berlangsung di Indonesia tuh? Terhubungkah itu dengan situasi sosial kebudayaan kita yang gagal mengaktifkan pikiran itu? Ini hipotesis saya sebagai orang yang sekedar pembaca jurnal ilmiah itu. Kalau kita lihat senior kita, founding person kita, founding parents kita, di awal-awal kemerdekaan nggak ada yang mengalami kepikunan karena bertengkar terus dalam policy, di dalam studi. Haji Agus Salim itu sampai umur 80 masih kuat bertengkar di forum dunia dengan logik yang kuat, yang bagus. Pak Emil Salim sampai sekarang masih jadi teman diskusi saya. Nggak ada kepikunan sama sekali. Jadi saya anggap bahwa ada soal fisiologis, tapi ada soal sosiopsikologi itu, yaitu komunitas untuk melatih orang berpikir. Itu yang nggak ada tuh. Ada partai politik, tapi partai politik nggak bisa berpikir di situ karena itu cuma tunggu perintah. Ada DPR, tapi DPR nggak bisa orang bicara di situ karena speakernya seringkali juga dikunci. Ada universitas, tapi saya 15 tahun dan sampai sekarang saya masih mengajar online, nggak ada semacam keinginan untuk bertengkar dengan dosen tuh. Padahal ilmu bertumbuh kalau ada pertengkaran, jadi ada feodalisme di kampus itu. Semua ini mesti kita riset dan saya usulkan nanti Fakultas Kedokteran bekerja sama dengan Rukun Senior Living dan pusat-pusat analisis gerontologi untuk lihat aspek sosiokultural yang menyebabkan bangsa ini gagal berpikir dengan akibat naiknya demensia. Sekali lagi ini hipotetik dari saya yang tentu ingin diuji keadaannya. Jadi itu poin saya. Karena itu kesempatan ini adalah penting bagi kita untuk mengerti bahwa komunitas itu adalah dimensi sosial untuk mencegah demensia. Dimensi sosialnya. Nah kadang-kala sumbernya itu mulai dari seorang senior, orang tua kita ada di rumah mewah, dia lihat televisi, dia pagi-pagi hiruk pikuk tetangganya, tapi dia sendiri tidak punya teman bertengkar, teman berpikir. Ada keluarga, tapi keluarga rawat dia untuk memanjakan dia. Padahal dia butuh satu forum, satu situasi, satu community yang membuat dia merasa bahwa saya ingin bertengkar. Kenapa saya disuruh, udah bapak ibu diam-diam aja, nanti mau makan apa? Di kulkas ada sop salmon, nanti di freezer masih ada Häagen-Dazs itu. Jadi tidak diasuh sebagai seorang yang pernah punya pengalaman hidup sendiri. Nah, saya menganggap bahwa tempat semacam Rukun Senior Living ini mengambil satu konsep baru, yaitu ini ada ruangan tempat kita bertengkar di sini, berupaya untuk saling ngobrol, dalam upaya untuk memperlihatkan bahwa usia lanjut itu, yang lanjut bukan pikirannya, usianya memang lanjut. Karena itu memang akibat dari kita menyatakan diri sebagai makhluk. Karena itu kita bukan sekedar menghabiskan usia, tapi kita dimakan usia. Coba saya mulai dengan istilah itu, dimakan usia itu. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan waktu gitu? Kata time, waktu itu mungkin baru 20 abad lalu ditemukan manusia, lalu dipersoalkan. What is this thing called time? Waktu itu apa sih? Diukur dari matahari terbit yang dipromosikan oleh Fajar tadi sebagai namanya kan Fajar nih, jadi dia menerbitkan waktu.
Lalu kita tiba pada ujung dari waktu, yaitu senja. Tadi siapa namanya MC yang Alivia. Alivia itu kalau saya nggak salah dalam bahasa Yunani artinya ujung. Yes. Apa namanya? Coba dicek. Alivia artinya sesuatu yang dihasilkan oleh yang di atas. Itu namanya alivia. Jadi dia pasti di ujung. Jadi fajar menyingsing lalu tenggelam, ditunggu oleh alivia itu. Tapi lebih baik tunggu saya daripada tunggu fajar. Lebih berguna. Jadi sekali lagi kita coba obrolin ya. Ada semacam mentalitas pada masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa orang tua itu sesuatu yang udah disebut senior, dia udah menyelesaikan hidupnya. Karena itu tinggal diasuh. Padahal manusia itu tidak pernah berhenti untuk mengaktifkan dirinya sendiri. Itu namanya kondisi eksistensial manusia. Di dalam filosofi kalau kita sebut manusia adalah potensi, artinya setiap detik dia bisa menghasilkan ulang hidupnya. Itu namanya status manusia secara filosofi. Dia bisa mengubah koordinat sosial, koordinat dirinya dengan mengambil keputusan. Jadi seorang senior kalau dia berhenti mengambil keputusan, dia memang langsung jadi pikun. Dengan kata lain, bukan sekedar senior, setiap orang yang berhenti mengambil keputusan itu yang langsung jadi pikun. ABG, millennials yang nggak mau membuat keputusan langsung jadi pikun juga tuh. Karena dia menentang sifat evolusi manusia untuk survive. Sesuatu yang secara sunatullah diberikan oleh alam, bahwa manusia itu hidup untuk survive. Survive artinya mengambil keputusan itu. Jadi sinopsis itu yang saya kira penting, bukan untuk kita tapi untuk millennials terutama. Karena seringkali millennials ini yang menghambat orang tuanya untuk mengambil keputusan. Karena menganggap udah nanti bapak kalau udah lanjut usia kita asuh. Asuh di mana? Ya ini dibikinin kamar tidur bagus, AC. Padahal ayahnya atau ibunya itu ingin punya aktivitas sendiri sebagai manusia eksistensial. Nah ini soalnya tuh. Nah kita mau ubah sebetulnya konsep senior living segala macam itu dengan menghindari kata pikun, jompo segala macam itu. Begitu banyak anak muda yang udah jompo karena nggak mau berpikir. Itu politisi jompo juga banyak karena nggak mau bertengkar, beroposisi agar supaya dihidupkan demokrasi, dihidupkan kemampuan baru, dihidupkan alternatif. Saya sendiri jompo, saya jomblo potensial atau jomblo profesional. Rumah saya sebetulnya dekat sekali, ini cuman ya 15 menit dari atas gunung situ tuh. Tapi saya merasa kok jauh ya. Secara fisika 15 menit itu sebentar, tapi batin saya jauh. Karena saya punya konsep yang kok ngapain saya ada di senior living? Saya nggak ingin datang. Jadi saya dicegah oleh konsep waktu yang psikologis. Karena saya bayangkan saya akan ketemu orang tua. Padahal saya juga orang tua, umur saya 62 tahun. Tapi waktu saya anggap bahwa di rukun senior living ini ada komunitas berpikir, saya tiba-tiba merasa bahwa oke, saya percepat tiba di sini tuh. Jadi konsep waktu pun tergantung dari keputusan kita. Waktu itu menjajah kita atau kita menumpang pada waktu untuk tiba dengan cepat itu. Nah, soal-soal semacam ini karena ini banyak akademisian di sini, kita mau diskusikan itu. Saya hanya mau beri pengantar supaya kita bisa bayangkan nanti kalau ditanya Anda ada di rukun senior living ngapain gitu? Makan pagi oleh perawat, main game jam 2 siang. Kan itu konsep yang ada di kepala masyarakat Indonesia. Padahal kalau kita bayangkan bahwa ada activities, intellectual exercise, ada kondisi di mana memungkinkan meja-meja ini orang bisa main bridge di sini dan pakai otak gitu. Orang bisa ada forum kecil yang bicara tentang environmental ethics. Karena dunia ke depan kalau kita bikin proyeksi, mereka yang ada di rukun senior living hari ini 10 tahun ke depan dia mau ngapain melihat dunia itu? Pernah nggak Anda bayangkan bahwa satu waktu kampus-kampus senior living juga bisa didatangi oleh robot? Hal yang bisa berlangsung.
dalam 2 dekade ke depan. Kalau kita baca perkembangan ilmu pengetahuan, orang sekarang nggak ingin ngapain pindahin ibu kota. Orang cari planet baru untuk kita mengungsi ke sana. Dalam 20 tahun ke depan, kalau Mars mungkin kurang cocok buat manusia karena ada kombinasi kimia organik yang belum adaptif dengan manusia. Mungkin kita pergi ke planet baru, Titan misalnya. Dan dalam kalkulasi ilmu itu cuma 20 tahun ke depan kita bisa ada di situ tuh. Tapi yang saya ingin katakan adalah kehidupan dalam senior living artinya memungkinkan kita untuk berpikir lebih jauh daripada mereka yang ada di DPR tuh. Karena DPR tuh pikirnya 5 tahun sekali doang.